Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan selalu semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji janji Allah yang ke-7. As-sabi ar-rizku at-thayyibu. Ar-rizku iku rezeki at-thayyibu kang apik. Qala muskendika sapa Allah Ta'ala halimaulur Allah, walau anna ahlal qura, lan lamun sak temene penduduk negeri iku amanu podo iman sopo ahlul qura, wattaqau lan podo takwa sopo ahlul qura, lafatahna yakti buka sopo ingsun Allah alaihim ing atase ahlul qura, buka barokatin ing pira-pira berkah minas samai saking langit wal ardi lan bumi. Kurang lebih terjemahannya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dalam tafsir Jalalain dikatakan, walau anna ahlal qura al-mukadzibina amanu billahi wa rusulihim wattaqau al-kufra wal ma'asiyah la fatahna bitakhfif. Maksudnya bitakhfif itu tanpa tasdid, wat tasdid lan dengan tasdid itu la fatahna alaihim barokatim minas samai bil matar. Walau anna ahlal qura lan lamun sak temene penduduk negeri al-mukadzibina kang padha ngorohake iku amanu iman sapa ahlul qura billahi klan Allah wa rusulihim lan utusane Allah, wattaqau lan padha wedi sapa ahlul qura al-kufra ing kekafiran wal ma'asiyalan pira-pira kemaksiatan, lafatahna yakti buka sopo ingsun utai lafal matahna iku bitahfifi kelawan diwaca tanpa tasdid, wat tasdid lan diwaca kelawan tasdid. Nak diwaca tahfif berarti lafatahna, nak ditasdidi lafatahna. Alaihim ing atase alul qura buka barokatin ing pira-pira berkah minas samai saking langit. Tembuka mobil matori kelawan tumurune udan, wal ardi lan bumi bin nabati kelawan tukule pira-pira tanduran. Walakin kadzabu tetapi padha ngorohake sapa ahlul qura ar-rusula ing pira-pira rasul. Fa akhadna moko nuli nyiksa sapa ingsun hum ing ahlul qura. Ai aqobna tegese nyiksa sapa ingsun hum ing ahlul qura bima sebab perkara kanu kang ana sapa ahlul qura iku yaksibuna padha berbuat sapa ahlul qura. Sekiranya penduduk negeri-negeri ini yang kami mengutus rasul-rasul kami kepada mereka percaya pada ajaran yang dibawa oleh para rasul itu dan takut kepada Allah dengan meninggalkan kekafiran dan kemaksiatan serta menjalankan perintah-perintahnya, niscaya kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan dari segala penjuru. Tetapi mereka tidak percaya dan tidak takut kepada Allah,
bahkan mendustakan ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul mereka, maka kami hukum mereka dengan azab yang datang secara tiba-tiba akibat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, turunnya keberkahan dari langit dan bumi itu antara lain adalah iman dan takwa. Masalah takwa merupakan salah satu hukum yang perlu diketahui oleh seluruh umat muslim. Semua muslim yang ingin menjalani hidupnya di jalan Allah tentunya tujuannya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Kunci agar mendapat ridho dan barokah dari Allah adalah melalui jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman Islam dalam diri setiap muslim harus dibarengi dengan sifat takwa. Apabila seorang muslim percaya dengan keberadaan Allah, maka tentunya ia akan merasa takut kepada Allah karena Allah selalu mengawasinya. Itulah definisi takwa secara sederhana. Dalam arti luas, takwa diartikan sebagai bentuk ketaatan manusia dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan menjalankan segala perintah Allah berarti taat dan patuh terhadap hukum Allah serta meninggalkan keraguan yang ada di dalam hati dengan cara beramal soleh sesuai dengan syariat atau ajaran Islam. Setiap muslim haruslah mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Bertakwa merupakan kewajiban yang tidak harus kita kerjakan sesuai kemampuan kita tentunya. Sebab dengan bekal ketakwaan ini, maka kita pasti akan mendapatkan hidup yang bahagia, tentram, dan merasa damai. Hidup yang semacam itu adalah merupakan dambaan setiap orang. Hukum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kewajiban yang harus diemban oleh setiap umat muslim. Hal tersebut tertuang jelas dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut di dalam surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati ila akhiril ayah. Al-Baqarah 177. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang minta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak saja akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah, melainkan ketakwaan juga akan mendatangkan sumber rezeki bagi umat Islam yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan melampaukan rezeki bagi mereka yang bertakwa. Kenikmatan dan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam yang beriman dan bertakwa tidak hanya terbatas di dunia ini,
melainkan juga sampai di akhirat. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kurang lebih artinya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, apa tanda-tanda orang beriman itu? Tanda-tanda orang yang bertakwa antara lain, orang itu tidak pernah meninggalkan sholat, selalu menolong orang-orang yang tidak mampu, terutama fakir miskin, dan menafkahkan sebagian hartanya dengan berzakat dan bersedekah. Bila berucap janji dia ditepati, serta bersyukur bila mendapatkan kenikmatan, dan bersabar bila mendapatkan cobaan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, jika kita menciptakan sebuah masyarakat atau negara yang didasari keimanan dan ketakwaan, tidak hanya menggunakan struktur rasional saja, maka akan membawa kebaikan bagi warganya, akan membawa ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan rakyatnya. Itulah makna keberkahan dalam arti luas. Sebaliknya, kalau hanya menggunakan struktur rasional tanpa iman dan takwa, akan menyebabkan kematian berjuta-juta orang, akan menyebabkan kekacauan. Itulah apa yang telah terjadi di abad 20, baik disebabkan oleh fasisme dan komunisme atau kapitalisme dan sosialisme. Dua model yang nyaris serupa ini telah menghasilkan kematian jutaan orang dan penghancuran seluruh budayanya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia negeri yang kaya raya. Sumber daya alamnya sangat luar biasa, seperti tambang emas, minyak, batu bara, tembaga, hasil laut, hutan, dan lain sebagainya. Pokoknya Indonesia punya semuanya. Tapi apa yang terjadi? Sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan benar oleh penguasa-penguasa negeri ini. Marilah kita lihat fakta yang terjadi pada tambang emas yang ada di Papua. Kita ketahui bersama, tambang emas yang ada di Papua telah dikuasai oleh asing. Perusahaan Freeport milik Amerika Serikat yang selama ini mengeruk emas di Papua justru diberi perpanjangan kontrak hingga tahun 2041. Bahkan menurut penyelidikan mineral logam Pusat Sumber Daya Geologi, potensi dan cadangan emas di Papua ini sangatlah besar. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun untuk bisa mengeksploitasi seluruh cadangan emas yang ada di Papua. Tapi sungguh sangat mengenaskan, cadangan emas yang melimpah yang ada di Papua tidak mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat Papua. Masyarakat Papua masih harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup di tanah yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Mereka masih berkutat dengan kehidupan mereka yang jauh dari berkecukupan. Masalah Freeport ini hanyalah sesuai fakta yang terjadi negeri yang kaya sumber daya alam ini. Masih banyak sumber daya alam yang hakikatnya milik rakyat, tetapi justru pengelolaannya diserahkan ke asing ataupun diprivatisasi. Dalam Islam, batas-batas kepemilikan itu sangat jelas. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Tambang emas, minyak bumi, batu bara, tembaga, laut, danau, pantai, kawasan pesisir, dan lain-lainnya
adalah milik rakyat secara umum, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Harta milik umum itu dalam ketentuan syariah tidak boleh dikuasai atau dikuasakan kepada individu, kelompok individu atau korporasi. Yang menguasai harus negara. Negara juga harus mengelola langsung harta milik umum, dan hasil pengelolaan itu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat, baik secara langsung atau dalam bentuk berbagai pelayanan, berbagai bantuan. Dengan pengelolaan yang baik oleh negara, maka sumber daya alam akan mampu menyejahterakan kehidupan rakyat. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia jika dikelola dengan baik dan benar oleh negara, sehingga kehidupan rakyat menjadi makmur dan sejahtera. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, karena kebijakan salah yang diambil oleh penguasa negeri ini menjadikan kehidupan rakyat sangat jauh dari kesejahteraan, dan menjadi sangat ironis, Indonesia negeri yang kaya raya tapi rakyatnya banyak yang miskin. Mengapa kekayaan negeri tidak bisa dirasakan oleh rakyatnya? Mengapa? Karena kesalahan pengelolaan negara, karena kezaliman, karena keserakahan penguasa negeri ini. Jika merujuk pada surat Al-A'raf ayat 96, sebuah negeri akan mendapatkan berkah dari Allah, dan berkah akan dilimpahkan dari langit dan bumi jika penduduk negerinya, baik pemimpin maupun rakyatnya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang beriman dan bertakwa adalah pemimpin yang mau menerapkan syariat Allah, yakni aturan Islam di negeri yang dipimpinnya. Rakyat yang beriman dan bertakwa adalah rakyat yang mau diatur dengan aturan Allah, yakni aturan Islam, serta menjadikan hukum-hukum Allah sebagai solusi bagi semua persoalannya. Sesungguhnya pemimpin negara itu bertanggung jawab kepada rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ibnu Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, wal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wal abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya dan anaknya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu, seorang pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal-hal yang diamanahkan kepadanya, dari hal-hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin, dan akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari hal-hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan.